Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, semoga kalian sehat selalu ya. Sebelum ke materi, Ibu mau bertanya nih, anak-anak, hari ini siapa yang datang ke sekolah tepat waktu? Oke, ternyata hampir semua ya datang tepat waktu, sangat bagus sekali. Lalu sebelum berangkat sekolah, kalian berpamitan dulu tidak dengan orang tua? Oke, baik. Nah, tadi kalian menjawab tentang kebiasaan baik seperti berpamitan dan datang tepat waktu. Itu semua adalah contoh kita mematuhi aturan loh. Di sekolah dan di rumah kita pasti punya aturan. Jadi, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang pentingnya patuh aturan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aturan? Aturan adalah ketentuan atau pedoman yang dibuat untuk mengatur kehidupan bersama agar lebih tertib, aman, dan harmonis. Aturan juga bisa bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Nah, jadi tujuan dari kita mempelajari materi hari ini adalah agar kita memahami pentingnya aturan dalam kehidupan sehari-hari, lalu mengetahui aturan di rumah, di sekolah, dan di masyarakat, dan juga agar kita melaksanakan hak dan kewajiban kita sebagai anggota keluarga dan warga sekolah dengan baik. Nah, kira-kira mengapa sih kita harus mematuhi aturan? Supaya kita bisa menjaga ketertiban dan keamanan, melatih disiplin dan tanggung jawab, mencegah adanya konflik dan permasalahan, dan menjadikan kita warga yang baik. Nah, lalu di sini ada contoh aturan di rumah. Yang pertama ada bangun pagi dan merapikan tempat tidur. Yang kedua menghormati seluruh anggota keluarga. Yang ketiga menyayangi dengan tulus seluruh anggota keluarga. Yang keempat membantu pekerjaan rumah. Dan yang terakhir tidak berbicara kasar saat di rumah. Yang kedua ada contoh aturan di sekolah. Yang pertama datang tepat waktu. Yang kedua memakai seragam sesuai jadwal. Yang ketiga mengikuti pelajaran dengan tertib. Yang keempat menjaga kebersihan dan ketertiban kelas. Dan yang terakhir menghormati guru dan teman-teman. Lalu yang terakhir, contoh aturan di masyarakat. Yang pertama yaitu menghormati tetangga dan tidak membuat keributan. Yang kedua, membuang sampah pada tempatnya. Yang ketiga, mengikuti aturan lalu lintas. Yang terakhir ada ikut serta dalam kegiatan sosial seperti kerja bakti, gotong royong, dan lain sebagainya. Lalu apa sih yang terjadi jika kita melanggar aturan? Yang pertama yaitu mengganggu ketertiban dan kenyamanan orang lain. Yang kedua, mendapat teguran atau sanksi dari orang tua, guru, atau masyarakat dan bisa membahayakan diri sendiri dan orang lain loh. Jadi kita harus mematuhi aturannya anak-anak. Di sini ada hak dan kewajiban sebagai warga sekolah. Nah, hak kita sebagai warga sekolah yaitu yang pertama mendapat pendidikan dan pengajaran yang layak. Yang kedua mendapat perlakuan yang adil dari guru dan staf sekolah. Dan yang terakhir menggunakan fasilitas sekolah seperti perpustakaan, toilet, lapangan, dan lain sebagainya. Lalu apa sih kewajiban kita sebagai warga sekolah? Yaitu yang pertama datang tepat waktu dan mengikuti pembelajaran dengan tertib. Lalu yang kedua menghormati guru, staf, dan teman-teman. Dan yang terakhir menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan sekolah. Lalu ada hak dan kewajiban sebagai anggota keluarga. Hak kita yaitu mendapat kasih sayang dan perhatian dari orang tua atau sesama anggota keluarga. Yang kedua mendapat perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Dan yang terakhir mendapatkan tempat tinggal, makanan, dan kebutuhan pokok lainnya. Lalu apa sih kewajiban kita sebagai anggota keluarga? Yang pertama yaitu menghormati orang tua dan anggota keluarga lainnya. Yang kedua yaitu membantu pekerjaan rumah sesuai aturan. Dan yang ketiga patuh terhadap aturan yang disepakati di rumah. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang pentingnya mematuhi aturan. Nah, kita sudah tahu kan bahwa aturan itu ada di mana-mana, baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat.
Nah, aturan dibuat bukan untuk membuat kita susah anak-anak, tetapi untuk menjaga agar kita hidup tertib, aman, dan saling menghargai satu sama lain. Jadi, mari kita patuhi aturan untuk kehidupan yang lebih tertib dan harmonis. Cukup sekian yang dapat Ibu sampaikan. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk anak-anak semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.